Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dananjaya Brilian dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan simulasi database server menggunakan Witrischool. Yang pertama kali kita searching yaitu Witrischool-nya. Nah, ini sudah ada Witrischool. Di Witrischool kita menuju tutorial. Di sini ada banyak yaitu ada HTML dan CSS, JavaScript, programming, setelah itu ada server side, web building, data analytics, dan XML tutorials. Tapi kita memilih Learn SQL. Di sini kita akan membahas tentang SQL Home, SQL Intro, Syntax, Select, Listing, Where, and or not, order by, insert into, no values, update, delete, select top, min and max, count, average and sum, yaitu perhitungan, rata-rata, dan penjumlahan ya. Like, wildcard, in, between, aliases, join, inner join, left join, right join, full join, dan self join. Kita sampai self join dulu aja. Yang pertama kita ke SQL Home. Ya, di sini adalah SQL is a standard language for storing, manipulating, and retrieving data in database. Maksudnya dia adalah SQL adalah bahasa standar ya untuk menyimpan, memanipulasi data, dan mengambil data dari database di dalam database. Ini adalah contoh example in each chapter. Jadi ini adalah salah satu contoh dari chapter ini ya. Ada select, from, dan kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ini ada SQL exercise. Kita lanjut aja. Next, kita bisa langsung intronya. Yang pertama kita ada introduction to SQL. Ya, kalau bahasa Indonesianya kita sebut SQL ya. What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. Ya, ada singkatan dari Structured Query Language. SQL lets you access and manipulate database. Maksudnya adalah memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database. SQL became a standard of American National Standard Institute atau ANSI in the 1986 and of the International Organization for Standardization ISO in the 1987. Ya, maksudnya adalah SQL menjadi standar American National Standard Institute ya pada tahun 1986 dan International Organization for Standardization pada tahun 1987. Di SQL, apa yang dapat kita lakukan? Apa saja yang dapat kita lakukan ya? SQL can execute queries against a database. SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. SQL ya gitu. Dapat mengambil data dari database. SQL dapat menyisipkan catatan dalam database. SQL dapat memperbarui catatan dari database. SQL dapat menghapus atau mendelete catatan dari database. SQL dapat membuat database baru, a new database. SQL dapat create a new tables in database, dapat membuat tabel baru dalam database. SQL dapat membuat prosedur tersimpan dalam database. SQL dapat membuat tampilan dalam database. Dan SQL dapat mengatur izin pada tabel, prosedur, dan tampilan. SQL is a standard, but SQL adalah standar, tapi meskipun SQL adalah standar ANSI atau ISO standar, ada beberapa versi SQL yang berbeda. Ya, namun agar sesuai dengan standar ANSI, ya, semuanya mendukung setidaknya perintah utama seperti select, update, delete, insert, where, ya, dengan cara yang sama.
Using SQL in your website, itu menggunakan SQL di situs website Anda, ya, to build a website that shows data from a database, ya, untuk membangun situs web yang menampilkan data dari database, Anda memerlukan apa? An RDBMS database seperti NSS, SQL Server, dan MySQL. To use a server-side scripting language like PHP or ASP, untuk menggunakan bahasa skripsi si server, ya, seperti PHP dan ASP. To use SQL to get the data you want, ya, untuk menggunakan SQL untuk mendapatkan data yang Anda inginkan. To use HTML or CSS to style the page. Jadi untuk menggunakan HTML atau CSS untuk menata. Style itu menata halaman. Ya. RDBMS adalah singkatan dari Relational Database Management System. RDBMS is the basis of SQL, and for modern database systems such as MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, and Microsoft Access. Ya, data dalam RDBMS, ya, disimpan dalam objek database yang disebut tabel. Tabel itu adalah sekumpulan entry data terkait dan terdiri dari kolom dan baris. Jadi intinya gini, tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Itu yang disebut tabel. Kita bisa melihat, yaitu look at the customer table. Jadi di Web3School ini pada SQL tutorial ini ada didemokan sebuah tabel yang berisi customers dengan judul tabelnya customers. Jadi ini adalah salah satu fungsi atau sintaksnya, ya, select from customer. Nanti kita akan lebih lanjut gitu. Baik, kita akan lanjut lagi di sintaksnya. Di sini ada beberapa, ya, comments atau sintaks dari SQL yang sangat penting. Yang mana ada select, itu extract data from database. Update, yaitu untuk mengupdate data in database. Ada delete, menghapus data from the database. Insert new data into the database. Create database, yaitu membuat database yang baru. Alter database, memodifikasi database. Create tables, membuat tabel yang baru. Alter database, memodifikasi tabel. Drop table, mendelete tabel. Create index, create in index, search key, ya. Drop index, delete an index. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 komen atau sintaks dari SQL yang penting. Pertama penting, ya. Baik, kita next. Untuk yang pertama, SQL select statement. Ini ada demo database, ya. Ini adalah tabel database, ya, yang didemokan dari Web3School untuk kita dipahami. Select column example. Itu try yourself. Ini ada salah satu demo database, demo tabel yang akan kita eksekusi pada sintaks select. Ya, yang pertama itu select, ya. Try yourself. Select itu gunanya untuk apa? Untuk menampilkan data atau tabel pada database. Try yourself. Kita coba. Select artinya menampilkan from dari mana tabel itu berasal dan itu apa tabelnya. Ini adalah tabel yang dinamakan customer, ya. Kalau kita lihat
Ini adalah below is the selection from the customers table in the Northwind samples database. Customer, kita run SQL aja. Akan dimunculkan semua datanya. Ada number 93. Ada 93. Baris. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Jadi select itu untuk menampilkan dari from itu dari customer itu adalah tabel yang ingin kita tuju. Ya, kita silang dulu. Jadi seperti itu untuk yang select untuk menampilkan database. For example, exercise. Test yourself with exercise. Kita coba ya. Submit answer. Jika benar kita lolos ya untuk select. Dan hasilnya correct, benar. Kita lolos untuk select. Sudah, kita lanjut ke select distinct. Ya. Next, kita ada SQL select distinct statement. Berbeda dengan select biasa, select distinct ini ditujukan untuk langsung kepada pernyataan yang hanya berbeda dari nilai yang berbeda. Jadi misalkan si select ini kita menampilkan semuanya, tetapi kalau select distinct kita bisa menampilkan jumlahnya saja. Kita juga bisa menampilkan kolom yang mana. Kita pilih misal kolom terakhir atau kolom kedua. Hanya kolom-kolom tertentu saja kita bisa dengan select distinct. Berbeda dengan select yaitu semua dari tabelnya. Tapi kalau select distinct kita menggunakan select distinct digunakan untuk hanya yang kita perlukan saja. Kita lanjut. Ya, ini select tanpa without distinct. Seperti tadi ya, select biasa, country, ya, from customer. Jadi ini select negara dari demo tabel tadi, from customer, dari tabel customer. Itu biasa, ya, kita menampilkan negara. Tetapi kalau menggunakan select distinct sample, select distinct country from customer. Kita lihat perbedaannya dengan select yang biasa tanpa distinct. Run SQL. Ya, ini negaranya sama ya. Negaranya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan select distinct, kita bisa memodifikasinya. Select count, maksudnya adalah hitunglah distinct jumlah negara dari customer, tabel customer. Try it yourself, kita lihat. Select count distinct country from customer. Kita run SQL-nya. Dan ada 21 negara. Kalau tidak percaya kita hitung. Ya, kita hitung nanti. Ada 21 negara. Kalau tidak kalian hitung ya. Select count as distinct countries from select distinct countries from customer. Kita run SQL-nya. Sama, 21. Cuman ini agak, panjang. Agak panjang. Scriptnya. Test yourself. Kita lanjut, yaitu exercise. Ya. Select. Ya, apa setelah itu select? Kita bahas tentang distinct ya. Distinct. Submit. Oke, correct, kita lulus. Correct, lulus. Jadi select distinct kita anggap sudah pass, yaitu sudah lulus ya. Kita lanjut ke where.
Ya, SQL where clause. The where clause is used to filter records. Digunakan untuk catatan filter. Ya. It's used to extract only those records that fulfill a specific condition. Maksudnya begini. Ini digunakan untuk mengekstrak hanya catatan yang memenuhi kondisi tertentu. Kita bisa menggunakan where ini hanya untuk apa yang kita perlukan pada saat itu. Hanya apa yang kita perlukan pada waktu itu. Next, ini ada demo database ya, contoh tabel dari database ini, tabel customer. Where clause. Example. Kita coba di run agar kita paham. Di sini kita sama-sama belajar, oke? Select. Sama ya, menampilkan. From. Dari mana? Tabel customer. Where. Dari mana? Di mana? Country. Maksudnya adalah baris country. Atau kolom country-nya, sorry. Country, yaitu kolom country. Dan Mexico. Negaranya. Dari SQL. Semuanya country Mexico. Ada apa aja? Misalkan kita ganti dengan Sweden. Apakah ini semua akan jadi Sweden? Sweden. Ya, kita run SQL-nya Sweden semua. Apa kita hanya terpatok pada country-nya dan Sweden? Kita nggak mau bisa. Kita tidak bisa menggantikan dengan yang lain. Bisa. Kita bisa custom address ya, misalkan address-nya oke, Siri aja, Siri kota. Sirinya kita mana? Misalkan kita London. Transfer dan kita akan ketemu dengan Siri London, postal code dan country-nya UK. Spesifikasinya seperti itu. Jadi kita langsung bisa menemukan isi tabelnya tanpa kita melihat semua isi dari tabel. Kalau kita lihat di customer tabel, kita semua lihat country Germany, Mexico, UK, Sweden. Tetapi kalau kita bisa melihat SQL-nya, kita langsung bisa, oh aku mau cari yang London, kota London. Oh saya mau ubah ini dari country. Atau kita juga bisa ID customer nomor 1 di tepatnya di mana. Kita bisa langsung to the point, tidak usah kita mencari misalnya. Kalau saya kita harus kita mencari satu-satu. Kalau kita balik lagi ke dalam demo database yang Basic School berikan, kita cancel sini, oke. Ternyata di sini ada pernyataan text fields versus numeric fields. Jika text fields dan numeric fields ya. Text field itu seperti apa ya ini? Country Mexico berupa teks atau huruf. Jika numeric itu seperti number atau angka. Jadi berbeda. Ini ada penjelasannya. SQL membutuhkan tanda kutip tunggal di sekitar nilai teks. Jadi ada kutipnya. Meksiko ada kutipnya, ini ada kutipnya. However, namun numerik tidak boleh diapit tanda kutip. Tidak boleh diapit tanda kutip. Custom kita coba try yourself. Run SQL. Ada customer ID nomor 1 dia, jelas ya ini. Tapi kalau kita menggunakan tanda kutip, apakah itu akan keluar? Sorry. Tetap keluar tapi tidak sama dengan fungsi yang dijelaskan. Fungsi yang kita dapatkan dari web SQL-nya ini ya. Jadi ini sudah pasti. Kalau text field itu menggunakan tanda petik,
Tapi kalau numeric atau angka itu tidak menggunakan tanda petik. Ya, ada words in word clause ya, equal, better than, less than, greater than, or equal, less than, or equal, not equal, not. It's some version of sequel. Its operator may be the writing as. Yeah. Between a certain range, like search for pattern in to specify multiple possible values for the column. Ya, exercise. Oke, kita akan exercise ya. Exercise. Kita juga harus melihat contoh, maksud saya soalnya ya. Select all records where the city, ya, yaitu yang dibaca adalah sesuai instruksinya city, kota, kolom has the value varying. Jadi gimana? Select tetap select dari where, from, city. Karena Berlin adalah bentuk teks, kita harus ada tanda kutip. Ada kutip tutup. Submit answer. Correct. Ya. Kita lulus di where. Next step, kita beralih pada the SQL and or and not operators. Baik, kita langsung ke contohnya aja ya biar paham. Ini ya contohnya. Ini adalah salah satu ringkasannya. Select tetap kolom mana, tabel apa, from tabel apa namanya, where di mana, kondisi 1 dan kondisi 2 dan kondisi 3 ya. Or syntax or ya. Selectnya tetap, tabelnya dari mana, where condition 1, condition 2, condition 3, or pakainya not. Select dari tabel mana, from tabel apa namanya, where not condition. Ini ada demo database-nya, ke tabel database. And example. Try yourself, baru kita paham. Select. Ya, show kan. Dari apa? Database. Nama database, nama tabelnya customer. Where country, Germany, and city Berlin. Run SQL. Maksudnya adalah ini where country, Germany, and city Berlin di-show-kan pada satu komen, yaitu and. Paham ya? Kita sama-sama belajar ya. Where country Germany and city Berlin kita show-kan pada select ini fungsinya. And-nya digabung biar ada dua, berarti and itu dan. Ya, Berlin dan Jerman. Ya. Setelah itu kita menggunakan our example. Kita run SQL. Ada dua. Select from customer where city Berlin or city München. Ya, ada dua kota pada satu negara. Yaitu sama satu negara ya. Tapi itu pada satu jenis kolom. Berarti Berlin dan München. Atau kan ini fungsinya atau. Setelah itu, where city Berlin or city München kita show-kan akan menjadi seperti ini. Berarti city Berlin, Germany, city München, Germany. Selanjutnya, not example. Nah, ini agak berbeda. Select from customer
di mana tidak ada negara Jerman. Germany, tidak ada negara Germany. France, adanya Mexico, UK, Sweden, France, Spain, France, Canada, UK, Argentina, Mexico, Switzerland, Brazil, UK, France, UK, Austria, Brazil, yes, Italy, Portugal, USA, Venezuela, Ireland. Apakah ini ada Germany? Nothing Germany. Jika kita, ini banyak UK ya, United Kingdom. Select tanpa negara UK. Karena makanya tidak ada negara UK di sini. Maksudnya, saya ulangi lagi, select showkan dari tabel apa namanya customer di mana tidak ada negara UK, United Kingdom, atau misalkan where not ada salah satu kolom apa namanya misalkan daftar makanan sama dengan misalkan mie ayam. Jadi tidak ada nama mie ayam, tidak ada nama mie ayam, berarti selain nama mie ayam itu ada semua. Misalkan berarti not. Kita nggak mau ada mie ayam di situ. Kita ada not. Fungsi not itu meniadakan data, meniadakan kolom baris ya, maksudnya baris dalam yang kita tidak inginkan. Maksudnya combination ya, kombinasi and or and not. Try yourself. Yeah. Select showkan from customer where country Germany and city Berlin are city mentioned. Ini. Where country-nya namanya Germany. Ya, namanya Germany. And city dan negara-negaranya, negara bagian atau city-nya atau kotanya Berlin or München. Berarti dua. Sebenarnya or dan and itu hampir sama. Cuman kalau or itu lebih spesifikasi pada atau dua boleh dua dari negara yang berbeda. Tapi kalau and itu dalam satu tabel atau dalam satu baris istilahnya, dalam satu packagingnya. Ini juga ada. Nah, task as yourself with exercise. Seperti itu ya tadi ya. Nah, kita exercise. Tadi apa ini? Tetap select. Ininya where. Ini apa? Karena select all records when the city column is the value barely and the postal code, berarti kita menggunakan apa? And postal code. Benar atau tidak? We will see. Okay, correct. Lulus kita. Okay. Next up kita go order by. SQL order by keyword. Ya, select-nya. Ini ada demo database ya, tetap ya sama seperti yang sebelumnya. Ada order by example. Order kalau kita bahasakan Indonesia adalah urutan. Kita try yourself ya, kita paham. Kita sama-sama belajar ya. Kan mensimulasikan. Select menampilkan lagi from customer table. Order by urutan dari negara, urutan dari country. Ya, kita urutkan dari negara aja, tabel kolom negara. Ya, ini akan urut dari atas ke bawah karena kita menggunakan order by biasa. Ya, kalau order by biasa dari alfabet awal sampai akhir ya, Argentina, Belgium, Brazil ya, kayak FG alfabet ya, itu. Tapi ada berbeda lagi. Jika
ordered by guests. Example-nya adalah ini. Ya, ordered by country guest. Maksudnya, guest itu adalah kebalikan dari ordered by yang biasa. Jika guest itu adalah dari bawah ke atas. Kalau biasa dari atas ke bawah. Ini kurang juga biar paham ya. Venezuela adalah negara paling akhir ya, V. Negara V. V, USA, U, S, P, N, I, G ya. Jerman dan paling bawah Argentina. Tapi kalau tadi tanpa des, kita mulai dari Argentina, Brazil sampai Venezuela. Tapi dengan des, kita dari Venezuela sampai paling bawah Argentina. Jadi kebalik ordernya atau urutannya. Order with several column example 2. Try yourself. Kita sekali paham. Select from customer order by country ESG. Customer name guest. Kita paham. Ordered by country ESG. ESG adalah urutan dari atas ke bawah, dari A sampai Z. Tapi ada desnya untuk customer name. Kita terpatok dalam pertama yaitu order by country ESG. Negaranya tetap A dulu. Dari awal dulu. Tetapi customer name-nya dari bawah. Argentina misalkan ini. Ya, Argentina. Rancho Grande. R-O-C. Austria. P-E. P dan E lebih duluan mana? Lebih duluan E. Tapi karena ini dash dulu, paling bawah dulu. Begitu. Ya, ini adalah order by country SA dari atas ke bawah. Argentina, Brazil ya. Tapi customer name-nya itu dari dash-nya. Tapi masih pada satu negara misalnya. Argentina ada 2 negara, ada 3 customer name. Ada 3 customer name di sini. Rancho, Oceano, dan Cactus. Cactus itu berarti kan rancho dulu karena kan ada dash-nya. Ya. Jadi inilah selanjutnya. Try yourself again. Okay, try yourself again. Select all requests from the customer table starter to particular by the column city. Berarti apa? Ini tetap ordered by. Sorry. By apa namanya? City, karena yang dipindahkan adalah city. Kita submit. Coba lulus. Alright, kalau kita ulangi dan kita paham. Submit. Correct. Lulus. Selanjutnya kita saja order ya. Kita saja satu. Sintaksnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ternyata. Masih banyak. Oke, nggak apa-apa. Next. Insert into statement. Ya. Statement is used to insert a new records into tabel. Maksudnya pernyataan ini digunakan untuk menyisipkan atau menyelempitkan catatan baru new records di dalam sebuah tabel. Ya, sintaksnya insert into ya. Insert into tabel name column 1, 2, 3 values-nya value 1. Values-nya apa? Nilainya. Ada demo database tapi sama ya. Kelihatannya customer name, contact name, address, city, postal code, dan ada negara sama. Insert into example. Nah, ini ada example-nya. Try yourself. Insert into customer name, address, city, postal country. Cardinal ya. Customer name cardinal, contact name-nya Tombi, addressnya exercise ya.
satunya 4036 misalnya Norway, kita run SQL nya kita ada SQL null values, yaitu what is null value, ya, apa akan nilai null itu, yaitu a field with null value is a field with no value. Jadi maksudnya gini, nilai null yang adalah field, yaitu bidang tanpa nilai, istilahnya gitu. Null, jika kita memasukkan command null pada salah satu script kita untuk SQL, kita tidak akan melihat nilainya dari data tersebut. Tapi jika kita akan lihat ini saja. It is null operational. Kita cari yourself dan kita paham ya. Select customer name, contact name, address from customer, ya, customer, where address is null. Kita harus ya. Customer name, ya, cardinal. Kontaknya no, tidak ada nilainya. Jadi kita jika menggunakan command null itu tidak akan terlihat nilainya, tidak akan terlihat hasilnya. Tetapi jika kita the is not null operator, no, kita try yourself sama seperti tadi ya, run SQL ya. Afraid kita terlihat semua nilainya, hasilnya. Jadi null itu digunakan untuk melihat hasil dengan nilai kosong, tetapi not is not null itu digunakan untuk melihat hasil yang tidak kosong, hasilnya nyata ya, misalnya gitu ya. Kita test yourself with exercise ya. Select all records from the customer where the postal code column is empty ya. Where berarti kita postal code ya. Apa berarti empty is null, karena kita tidak akan melihat hasilnya. Correct or nothing? Nah, kita lihat. Oke, itu ya. Correct. Lulus untuk null ya, fungsi null dan values-nya kita lulus. Next kita ke update. SQL update statement. SQL update statement. SQL update statement ini digunakan untuk memodifikasi catatan yang ada pada tabel ya, di mau database sama update tabel, update ya, update multiple records ya. Is this very close that determines how many records will update. Menentukan berapa banyak catatan yang akan diperbarui. Pernyataan ya SQL ini akan memperoleh kontak name menjadi Juan ya, menjadi Juan for all records where country is Mexico. Jadi gini, akan mengupdate atau kontak name Juan ya untuk semua catatan di mana negaranya adalah Mexico. Update warning, oke. Berhati-hatilah. Oke, hati-hatilah saat menggunakan catatan. Jika Anda menghilangkan where clause where, semua catatan diperbarui. Oke. Nah, update customer set cuma oke.
Oke, kita test yourself with exercise ya. Sesuai dengan tabelnya ya, sesuai dengan materinya. Yaitu apa? Update teman-teman. Ya. Update. Apa nih? Set ya, setting. Kita sama apa hasilnya ada sama? Benar atau tidak? Kita akan tulis dalam. Oke, correct. Ya, benar ini. Next, kita delete. SQL delete statement ya. Delete ini pernyataan digunakan untuk menghapus catatan yang ada di tabel di database ya. SQL delete example. Ini adalah delete from customer where customer name Alfred's father kissed. Ini dari delete ini hanya menghapus pada salah satu dalam tabel tersebut. Ya, jika komanya seperti ini. Tetapi jika delete all records berarti mendelete seluruh tabel yang ada dalam database tersebut. Ya, menghapus seluruh tabel dalam database tersebut, yaitu tabel customer. Mendelete semuanya, menghapus semuanya. Kita ada test yourself karena ini sedikit ya delete itu materinya. Kita delete apa? From ya. Kali from. Ini kita apa? Where? Dari mana? Where can't you know it? Submit answer. Answer sama. Oke, correct. Lulus kita. Kita lanjut ke select top. Single top limit fetch first or round and close. Yeah. The select top close is used to specify the number of the request to return. Maksudnya digunakan untuk menentukan jumlah catatan yang untuk dikembalikan ya. Maksudnya itu berguna useful on large tabel ya. Tabel besar with a thousand of records dengan ribuan catatan, ribuan data. Return a large number of records can improve the performance. Jadi mengembalikan sejumlah besar catatan dalam mempengaruhi kinerja. Jadi langsung ya, maksudnya dari semuanya kita hanya butuh berapa, misalkan atas atau bawah yang kita butuhkan. Selanjutnya ada ilmu database lagi. Contohnya select top 3 from the customer tabel. Kita run aja. Maksudnya di sini, sebentar. Maksud di sini adalah 3 teratas. 3 teratas yang ini. Cuma ini Meksiko, Alves, Ana Anthony. Jadi select men-showkan top 3-nya, 3 atasnya dari tabel customer, yaitu ini. Itu fungsinya. Selanjutnya the limit ya. Ya, the limit ini adalah sama dengan ini, tetapi berbeda dengan ini. Set from customer, limit 3, hanya 3 yang teratas. Tapi kalau tadi the top itu ada top, bisa top 5, itu top 3 atau top berapa. Tapi jika limit itu hanya batasan, sangat terbatas, hanya 3. The following example ya. Select from customer, fetch first 3 rows only. Ya. Ketika hanya 3 baris, ada 3 baris awal
hanya 3 baris awal saja. As a top percent example, select top 50% from the customer. Maksudnya di sini adalah showkan the top 50%. Top itu adalah yang paling atas ya. 50% dari data customer ini separuh. Tapi kalau 30% hanya 30% saja. Ya. Hanya 6 saja karena maksudnya hanya ada terminal banyak ya. 46 saja. 46. Jadi kalau 100% itu seluruhnya. Coba ya. 100%. Kalau sekian berarti semuanya. 46 berarti 92. Dan 91. Jadi select top 100% menggunakan persen juga bisa. Tapi jika persen kan bisa compare persentasenya. Ya kan? Add very close. Select top 3 from customer where country Germany. Maksudnya gini. Select, showkan 3 atas from customer tabel di mana itu negaranya adalah Jerman. Ya, Jerman, maksudnya gitu. Ya, 1617 customer ID, tapi ini dari Jerman semua. Top 3 yang paling atas. Ada Jerman yang bawah ada, mungkin nomor 19, nomor 25. Tapi yang dibutuhkan adalah 3 teratas dari negara Jerman. Ya, yes. Selanjutnya, oke. Select limit 3 ya, sama dengan ini ya. Oh, tidak ada exercise-nya. Tidak ada gratis ya. Selanjutnya kita ada cycle minimal dan maximal function. Ya, kita sudah masuk ke dalam fungsi ya, Mas. Ada demo database di sini. The mean function returns a small value of the selected column. Maksudnya returns itu mensyukan mengembalikan yang terjadi dari kolom yang dipilih. Function returns the largest value of the selected column. Ya, terbesar. Ini adalah mean syntax ya. Select from the column name, a table name apa, where condition. Ya. Demo database kita langsung saja. Select minimal price as mouse price. Ya, ini ada berbeda ya, tadi ada tentang negara ya, tapi sekarang ini adalah unit atau jumlah karena kita bicaranya tentang value, tinggal nilai. Select select minimal price as small price from products. Let's go 2.5. Apakah ini 2.5? Small price ya 1,35. Small price. Maximal price. Select mix at the largest price from the product. Product name. Ya, maksudnya select maximum price as the larger price from. Showkan nilai terbesar sebagai apa? Largest price dari satu produk tabel namanya. 263,5. 263,5. Jadi seperti itu ya. Min itu untuk men-showkan nilai paling rendah, nilai paling kecil dari suatu data. Tapi jika max itu digunakan untuk men-showkan atau menampilkan data paling besar, data yang paling tinggi dari sebuah database tabel ya. Try it yourself. Use the min function to set the record with small value in the price column. Min price is submit. Correct. Lulus. Jadi kita lulus dalam min and max. Lanjut kita pada SQL count berhitungan average dan sum function. Ya. Count function to returns number rows that match specific correction ya saya. Average syntax rata-rata, count itu untuk penjumlahan dan sum itu untuk penjumlahan, maksudnya
count itu untuk perhitungan maksudnya gitu ya. Sum itu untuk sum ya, sum untuk penjumlahan. Demo database ada count example. 77 itu dari count product ID-nya. Product ID-nya ada 77. Ya, select count from product ID dari produk, dari tabel produk. Ya. Average, kita mencari nilai rata-rata. Average itu nilai rata-rata. Jadi, seleksikan average dari price-nya dari tabel produk. Gitu. Ya, ini adalah price-nya, rata-rata dari harga tabel produk, rata-rata price ini. Oke. Selanjutnya ada sum untuk penjumlahan, quantity ya. Kita coba lihat pada waktu itu ya. Select sum quantity from scale ya 12.743. Penjumlahan yaitu kuantitas ya. Quantity dari order details. Quantity dari order detail. Ya, dijumlahkan ini semua. Jadi kita menulis tadi ya. Note, null values are incurrent. Maksudnya adalah dino diabaikan. Kami ya pada saat ini ya, count itu untuk menghitung jumlah. Maksudnya menghitung sequelnya. Ya. Kalau average rata-ratanya, tapi kalau sum itu jumlah datanya yang akan kita tambahkan atau kita hitung. Ya. Sub exercise, test yourself with exercise. Okay, I like it. This the correct function to return the number of records that have the price and set that is select apa? Count. Sorry, ini besar ya. Ini dari mana? Where price 18 submit correct ya, karena apa? Ini adalah correct return the current price nya dengan value 18, di mana value 18 berarti where, karena kita adalah mesin to return mengembalikan, berarti kita pakainya count, perhitungan ya. Terus kita lanjut ke dalam like operator. Next kita ada SQL in operator ya. Maksudnya di sini adalah the in operator allows you to specify multiple values in a where clause. Maksudnya gini, memungkinkan Anda untuk menentukan beberapa nilai dalam syntax where. In the in operator is shorthand for multiple or condition. This ya adalah singkatan untuk beberapa kondisi or. Next kita di sini in operator example ya. Select ya, munculkan from the customer tabel where country in Germany, France, and UK. Ya, menampilkan data dari mana? Germany, France, dan UK. Itu adalah fungsi dari in, yaitu untuk menampilkan apa? Sekaligus data yang ingin kita maksud. Misalkan di sini ada where food, in where misalkan kita ada where kelas jurusan STEMBA, in di mana KGSP, SIJA atau TKJ, maksudnya KJIJ. Berarti apa? Dari KGSP, SIJA dan KJIJ akan dimunculkan datanya.
pada in operator. Ya. Selanjutnya select from customers where country not in Germany, France, UK. Berarti kita tidak menampilkan data pada Germany, France, dan UK. Kita tidak menampilkan data dari Germany, France, dan UK. Karena perintahnya adalah not in. Berarti selain Germany, France, dan UK kita tampilkan, tetapi Germany, France, dan UK not. Tidak. Berarti maksudnya KGSP, CJ, dan KJIJ kita tidak tampilkan datanya. Yang kita tampilkan adalah selainnya. Ada TMPO, TVLM, ada TID, KTTL, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah in, berarti kita tampilkan dari Germany, France, UK. Not in, berarti kita tidak tampilkan dari Germany, France, dan UK. Tapi kita tampilkan sisanya. Selanjutnya kita select from customers, where country in, select country from suppliers. Ya, ada suppliersnya. Kita test yourself with exercise. Kita lanjut di select where country cilik ya in. Jadi kita ada sequel between operator. Maksudnya di sini adalah between, ini adalah nilai operator yang menyeleksi dalam kisaran tertentu, given range kisaran tertentu, dan nilai ini juga dapat berupa angka, ya, numbers, numeric, bisa berarti teks atau tanggal, dates ya, tanggal, waktu. The between operator is inclusive, sangat inklusif, mulai dan nilai-nilai akhir disertakan. Ya, between syntax, ada demonya juga. Between example, the following SQL statement select all products with a price between 10 and 20. Select, berarti gini, ini ada produk, kita cermati dulu. Produk 1, 2, 3, produk name ini supplier 1, 1, 1, category 1, 1, 2, 2, unit 1 boxes, price-nya 18,99. Jadi gini, select, ya, from products, ya, tahu, where, price between 10 and 20. Maksudnya gitu. Branch ke select program di mana price-nya di antara 10 dan 20. Price-nya di antara 10 dan 20. Berarti kita tampilkan price-nya di antara 10 dan 20. Tidak boleh lebih 20 ataupun lebih kurang dari 10. 18, 19-nya, ya kan, tidak ada yang lebih dari 20. Tidak ada yang kurang dari 10, karena kita kalau kita 11 misalkan, 12 dan 20, apakah 10 ikut? Tidak. Nah, kita mulai dari 12 di atas 12. Seperti itu. Ya. Lanjut, ada not between example, price not between 10 and 20. Berarti tampilkan produk, label produk where price tidak di antara 10 dan 20. Berarti bisa 10 ke bawah ataupun 20 ke atas. Ya. Between in example, select from products where price between 10 and 20. And dan kategorinya ID-nya not in 1, 2, 3. Ya, berarti gini. And kategorinya ID-nya itu tidak dari. Kita menggunakan fungsi and lagi. Select. Kita tampilkan from products where price between 10 and 20 sama dengan between. Dan kategori ID-nya tidak boleh lebih dari 1, 2, dan 3. Berarti kategorinya adalah 4, 5, 7, 8, 9, 10, 8, 5, 4. Itu tidak lebih dari 3. Ya, berarti gitu. Kita menggunakan fungsi and lagi dengan menyisipkan not in. Tidak lebih dari 1, 2, dan 3. Between text fields example, select from products where products between
Car Carnarvon Tigers and Borderline Giovanni. Ordered by, dia menggunakan ordered by lagi ya. Nah, sekarang product between Carnarvon and Borderline Giovanni, dari Carnarvon Tigers sampai Borderline Giovanni dengan urutan produk name-nya ya, dengan urutan produk name-nya urut ya kan, C C C C C C F G urut alfabet. Nah, kita menggunakan lagi yaitu ordered by di sini. Jika ordered by product name des, kita run SQL dari mozzarella sampai dengan Carnarvon Tigers dengan des ya, karena kita balik, karena kita urut, kita menggunakan biasa saja. Oke. Misalnya ada not between text file example ya, select from tables, not between, berarti kita kembalikan, berarti tidak di antara Carnarvon Tigers dan Mozzarella Giovanni. Sample tables between dates sample ya, ini select from orders ya, tabelnya where order date between bulan 7 tanggal 7 bulan 1 bulan 7 tanggal 1 1996 dan bulan 7 tanggal 31 96. Nah, ini kan between di antaranya. Dan apa yang order date-nya yang urut ya, urut berarti tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bulan Juli. Pada bulan Juli tanggal 7, maksudnya tanggal 1 sampai 31, tapi dengan order date yang urut. Oke, ini between-nya n-nya sama ya seperti tadi. Nah, exercise. Between 10 and 20. Ya apa? Between 10 and 20. Kalau ini salah, correct. Easy. Kita mengikuti awal. Next kita buat aliases. Ya, sequel joins. Sequel joins ini digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan apa? Kolom terkait antar mereka dengan 2 tabel. Ini gambaran seperti ini ya. Inner join mengembalikan atau returns record that have matching values in both tables. Maksudnya gini, mengembalikan records yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel. Left other join yaitu apa? Untuk return semua catatan from dari tabel yang kiri dan record yang cocok dari tabel yang kanan. Right other join itu untuk apa? Untuk untuk return dari semua catatan dari tabel kanan dan record yang cocok dari tabel kiri. Full other join returns all record when there is a match in either left or right table. Maksudnya mengembalikan semua catatan ketika ada kecocokan di tabel kiri atau kanan, match gitu. Berikutnya inner join ya. Kita ada inner join keyword. Ada demo database di sini. Inner join. Maksudnya select order .other.id maksudnya adalah select order tabel .order.id, customer name customer name from orders maksudnya dari urut
inner join, customer on artist. Kita sekali join three tables. Select order by order ID, customer name, shippers shipper name, from orders, ya, inner join, mengembalikan record, ya, bagi data yang cocok dari kedua tabel. Selanjutnya ada left join keyword. Ini untuk apa left join keyword? Yaitu untuk return semua record dari tabel kiri dan record yang cocok dari tabel kanan. Jadi tabel yang kiri adalah yang penting dan diambil dari tabel kedua. Ini ada tabel pertama, ada tabel kedua. Left customer name, get customer name, order ID from customer, left join order on customer ID sama dengan order ID ordered by customer name. Terusnya gini, live join orders, ya, urutan dari on order customer ID sama dengan customer ini, ada customer ID ordered by customer name. Right, ada right join. Right join lebih spesifikasi untuk tabel yang kanan. Jadi kita ambil data dari tabel 1, kita gabung dari tabel 1, tetapi lebih spesifikasinya, lebih penempatannya ada di tabel kedua. Dengan apa? Kita ambil select order by order ID implies the last name. Misalkan ada last name, kita juga bisa ada first name, juga apa-apa, ada birthday juga apa-apa, ya, sama, tapi lebih spesifikasinya ke tabel kedua. Penempatannya kita ambil dari tabel 1, ya, kita gabung. Selanjutnya kita ada full join. Berarti full join kita membuat tabel baru dengan menggabungkan seluruh data dari tabel 1 dan tabel 2. Dengan apa? Ini adalah sintaksnya select columns on tabel full outer join tabel 2 on tabel 1 dot column name sama dengan tabel 2 dot column name where conditionnya apa? Penggabungan antara dua. Seperti itu. Self join. Ada demo database-nya di sini, ya. Select column, ya, demo database. Itu itself is a regular join, but a table is joined with itself. A self join is a regular join, tapi the table is joined with a self. Dia regular join, ya, tapi dia hanya join dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ada customer ID, dia akan self join. Select customer as name, dia akan memodifikasi. Istilahnya memodifikasi untuk apa? Tabelnya ini untuk menjadi penggabungan antara dirinya sendiri, ya, from customer A, customer B, ya, untuk dikembangkan lagi, ya, sehingga bisa ada tabel selanjutnya gitu. Siap, sudah, ya, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita kembali ke di video kali ini saya hanya membahas tentang SQL, ya, dari intro sampai dengan self join, karena tugasnya dari Bapak Jisti saya untuk
menjelaskan atau mensimulasikan home, dari home sampai dengan soft swing. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pikir ini masih banyak sekali kesalahan dalam menjelaskan atau salah dalam penyampaian materi yang kurang tepat, ya maksudnya cara pembawaan materi yang kurang tepat. Saya ingin minta maaf apabila ada ilmu yang bisa didapat. Alhamdulillah sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.